Zombie Apocalypse. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, tentunya masih di channel Cak Tutorial. Oke teman-teman, kali ini saya ingin memberikan sharing informasi tentang aplikasi Dapodik ya. Terutama teman-teman yang mungkin tugasnya sebagai operator sekolah di sekolah dasar, tingkat dasar pendidikan dasar maupun pendidikan menengah maupun atas. Nah, ini sekarang sudah masuk bulan Januari dan sudah ganti ke semester genap. Tentunya teman-teman operator SD, SMP maupun SMA, SMK sudah melakukan proses updating Dapodik dari Dapodik versi 2025A ke versi 2025B teman-teman. Jadi ini kebetulan saya juga sudah melakukan update dan sudah melakukan beberapa updating data baik data GTK, data sekolah, data pembelajaran dan lain-lain sudah saya update. Nah, ini ternyata setelah saya sinkronkan teman-teman, ini saya buka bentar, saya buka untuk aplikasinya. Kebetulan saya pakai Mozilla Firefox Nah, ini muncul notifikasi seperti ini teman-teman sebentar, ini saya geser dulu. Oke, jadi muncul informasi seperti ini, saya zoom dulu teman-teman Oke, jadi muncul informasi seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa baca di sini Kepala Dinas Pendidikan pesan baru dari pusat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota seluruh Indonesia teman-teman. Jadi informasinya seperti ini berdasarkan Peraturan Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 58 tahun 2024 tentang ijazah jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Kabupaten Riset Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek menyiapkan data awal calon penerima e-ijazah yang dapat diakses melalui laman https referensi data kemdikbud.go.id/bd_akhir. Nah, ini teman-teman bisa menuju link tersebut. Nah, di sini juga kita dikasih suratnya surat resminya untuk cek beritahuan ini. Kita klik coba kita klik. Oke, kita klik. Jadi ini adalah suratnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa baca di sini. Nah, di sini yang penting adalah ini sebenarnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota teman-teman. Cuma informasi itu muncul langsung di laman Dapodik lokal kita Dapodik server kita secara lokal dia informasi ini di-share langsung by sistem dari pusat, di-share masuk ke dalam sistem Dapodik lokal sekolah. Akhirnya muncul, kita bisa baca suratnya. Jadi langsung aja kita bahas poin-poin surat ini. Jadi di sini sudah jelas teman-teman Nah, ini ada 4 poin yang perlu diperhatikan teman-teman sekalian. Poin pertama, satuan pendidikan memastikan kesesuaian nama satuan pendidikan. Jadi nama sekolah tempat teman-teman bekerja teman-teman sebagai operator itu harus sesuai tercantum pada izin penyelenggaraan Apabila nama satuan pendidikan belum sesuai dengan yang tercantum pada izin penyelenggaraan, lakukan pembaruan nama satuan pendidikan melalui verbal SP pada laman https verbalsp.data.kemdikbud.go.id. Ini oleh admin sesuai dengan kewenangannya admin dinas Jadi teman-teman harus datang ke admin dinas untuk melakukan verifikasi atau pengecekan kevalidan nama lembaga teman-teman, nama sekolah teman-teman, pastikan sesuai Kemudian yang poin 2, satuan pendidikan memastikan kesesuaian jumlah peserta didik tingkat akhir. Nah, ini itu yang SD kelas 6, yang SMP kelas 9, yang SMA kelas 12 harus dipastikan kesesuaian jumlah peserta didik, mohon maaf maksud saya. Terus pada laman ini lamannya, mohon maaf geser teman-teman, pada halaman https referensi data kemdikbud.go.id/bd akhir. Jadi ini
situs resminya ya. Apabila jumlah peserta didik belum sesuai, lakukan pembaruan jumlah data peserta didik pada aplikasi Dapodik. Nah ini ya, ini tugas teman-teman sekalian, tugas kita bersama ya sebagai operator sekolah. Poin 3, satuan pendidikan memastikan validasi data peserta didik tingkat akhir pada laman https referensi data kemdikbud.go.id/pd_akhir. Lah kita nanti cek ya validasi data pesertanya ya, nanti banyak satu juga nanti ya. Kemudian ini ya, sebentar, poin 3 tadi ya, apabila data peserta didik belum sesuai masuk kategori data residu. Nah ini ya, nanti kita tunjukkan residu di mana ya. Lakukan pembaruan data melalui aplikasi Verval PD pada laman https. Nah itu teman-teman sudah paham ya, teman-teman yang ada di sekolah ya, sudah paham aplikasinya atau linknya ya, lamannya di vervalpd.kemdikbud.go.id atau arsip NISN ya pada laman https nisn.data.kemdikbud.go.id ya, bisa dicek di situ. Yang ngeceknya pakai apa ya, pakai ijazah SD teman-teman ya. Jadi ijazah yang dicetak yang dikeluarkan SD maupun MI. Kalau SMI ya, kalau banyak siswa akhir di SMP ya, teman-teman harus cross check lewat data ijazah print out ya, atau mungkin fotokopi ya dari ijazah SD maupun MI. Cek aja Indonesia-nya sesuai apa enggak dengan data dari Verval PD maupun data di NSN ya, halaman NSN data Kemdikbud.go.id ini. Oke. Poin 4, satuan pendidikan memastikan penugasan kepala sekolah. Apabila penugasan kepala sekolah belum sesuai, lakukan pembaruan penugasan kepala sekolah pada aplikasi Dapodik oleh admin dinas sesuai dan kewenangannya. Lah ini kenapa? Karena kemungkinan teman-teman nanti seperti dulu ya, dulu sebelum UNAS ditiadakan, ujian nasional ya. Dulu kan ada siswa sekolah kan dapat dua berkas ya, berkas berkas ijazah ya, satunya ijazah, satunya SKUN, surat keterangan hasil ujian nasional, SKHUN teman-teman. Nah sekarang kan tidak ada ujian nasional, akhirnya SKUN-nya tidak terbit, yang terbit cuma ijazah yang ditulis tangan itu, yang otentik gitu teman-teman ya. Nah sedangkan SKUN-nya tidak muncul ya, karena tidak ada ujian nasional, seperti itu ya teman-teman. Kalau pemahaman saya lah, ini di sini kita dimintai kepala sekolah ya, kesesuaian penugasan kepala sekolah. Jadi kemungkinan ya ijazahnya di model ijazah teman-teman, jadi elektronik, ijazah elektronik ya. Ini kita juga belum tahu karena ini memang pertama kali teman-teman ya. Oke, ini mengenai surat yang tadi di laman Dapodik di aplikasi Dapodik muncul. Nah ini ya, seperti ini ya, kita klik keluar surat pemberitahuan. Oke, kita akan coba login ya, atau mungkin kita buka saja referensi ya, data Kemdikbud.go.id PD akhir. Oke, kita cek aja, kemungkinan ini cuma ngecek aja ya. Nah, kita paste di sini. Nah inilah tampilannya. Jadi teman-teman kalau login menggunakan login ini ya, coba kita buka halaman loginnya ya. Ini adalah loginnya, sama seperti kalau teman-teman mau login ke Verval PD menggunakan login ini ya, username yang sudah terdaftar di Pusdatin, dan passwordnya jangan sampai lupa teman-teman ya, seperti itu. Nah ini loginnya seperti ini kita nggak login ya, sekali lagi kita nggak login, kita akan melihat tampilan dari websitenya ini. Nah, kita akan cek ya apa aja yang ada di referensi data Kemdikbud.go.id /PD akhir ini. Kita coba dashboardnya seperti ini teman-teman ya. Teman bisa lihat ada sebelah kiri ya, ada menunya. Di sini ada menu sub menunya. Kita masuk ke akreditasi satuan pendidikan. Nah di sini teman bisa lihat di sini ada klasifikasinya. Nah ini total ini ya, seluruh satuan pendidikan ya. Teman bisa lihat akreditasi ya ini ya. Nah, akreditasi A itu berapa, B itu berapa, termasuk peserta didiknya teman-teman. Oke, jelas ya. Kalau teman-teman ingin detail lagi per kabupaten bisa teman-teman. Coba kita klik di sini, teman-teman klik semua kementerian, teman-teman masuk ke Dikbudristek, kemudian semua jenjang, teman-teman klik jenjang
kita klik Dikmen ya, Dikdas mungkin ya. Oh ya, Dikdas. Nah, kalau SMP Dikdas ya, kebetulan saya di SMP teman-teman. Kita masuk ke Dikdas, kita masuk di SMP. Nah, ini langsung muncul kelas 9 teman-teman ya. Kita pilih, karena kami di sekolah negeri, kita sekolah negeri kita terapkan. Nah, muncul teman-teman ya, yang versi ABC ini, yang A berapa, yang B berapa, muncul ya, detail ya ini ya. Jadi ini informasi detail tentang kondisi real akreditasi sekolah ya, satuan pendidikan. Oke, seperti itu, sangat mudah teman-teman sebenarnya ya untuk ceknya. Oke, menu sebenarnya kita masuk ke peserta didik teman-teman. Poin 2 ya, dari menu dashboard. Peserta didik juga seperti itu. Di sini ada total, ada akreditasi. Nah, ini dibagi lagi ke NISN valid ya, NISN tidak valid ya. Ya, NISN valid itu ya valid sebesar ini 12 juta ya, 12 juta, sekitar ada persentasenya ya 95,07%. Jadi di sini ada keterangan juga sangat rinci teman-teman, kenapa validnya itu seperti apa, tidak validnya itu seperti apa. Lah ini muncul ya teman-teman, bisa cek ya, teman-teman bisa cek. Nanti kita cek sekolah kita itu invalidnya berapa, muncul di sini juga teman-teman. Ada NISN gagal juga, NISN kosong. Nah, ini yang tidak terakreditasi ya, ini sekolah yang tidak ada akreditasi yang bawah nih ya teman-teman. Kita juga bisa langsung cek ya, kita cek kayak tadi ya teman-teman. Kita masuk ke Mendikbudristek, kita masuk ke Dikdas ya, kayak tadi yang sama ya. Ini SMP, nah, kita masuk ke negeri ya. Nah, datanya berubah lagi, ini yang di negeri ya, lebih rinci lagi, kita persempit ruang pencarian kita, muncul teman-teman. Ini untuk data peserta didik ya, untuk dashboardnya ya. Kita klik DNS, nah kita menu DNS nomor 3, muncul lagi seperti ini. Nah, ini cohort DNS DNT ya, yang kondisinya jelas ya, tanggal berapa ada kondisinya, satuan pendidikannya seperti ini, bisa lihat. Nah, DNS-nya masih ya sesuai aturan, satuan pendidikan terakreditasi. Jadi teman bisa lihat sendiri ya, detailnya seperti apa, bisa dilihat. Ini ada residu, ini residunya apa, tampil semua teman. Kalau mau teman-teman lebih rinci lagi, lebih detail lagi, teman-teman masuk kayak tadi ya, ke Mendikbudristek, kita masuk ke Dikdas, kita masuk ke SMP misalnya ya, kita masuk negeri, kita terapkan, maka datanya berubah lagi. Nah, ini muncul semua teman-teman. Nah, residu DNT-nya apa, residu DNS-nya apa, muncul teman-teman. Kita lihat, kita masih di DNS ya, ini ya, masih daftar remaja sementara. Ini teman-teman harus perbaiki datanya teman-teman ya. Datanya yang residu itu yang mana teman-teman ya. Kemudian sudah ya, ini ya sudah paham ya teman-teman, ini dashboardnya. Setelah menu dashboard kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu data verifikasi ya, menu A, data verifikasi. Kita coba cross check ya. Nah, di sini ada satuan pendidikan akreditasi. Nah, kita buka. Nah, ini mulai rinci lagi teman-teman ya. Perhatikan ya, di sini ada akreditasi, jelas sekali teman-teman ya. Kita bisa cek tiap-tiap provinsi juga di sini. Wow ya, yang ada artinya berapa, persentasenya berapa, ada semua ya. Kalau teman-teman mau ke detail lagi ya, misalnya Jawa Timur ya, kita cek bisa teman-teman, mana Kabupaten Gresik misalnya. Nah, bisa ya, per kecamatan mana yang akreditasinya ada berapa persen, ada semua teman-teman, jumlahnya berapa, ada semua. Wow, luar biasa ya. Kemudian kita masuk ke Cermi misalnya kecamatannya. Nah, ini ada muncul ya, SD-nya berapa, yang A, muncul semua temannya, muncul semua datanya. Kalau ingin detail lagi, pencarian berdasarkan apa namanya, lebih detail lagi, lebih rinci lagi, lebih terarah lagi, teman-teman bisa masuk di menu kayak tadi ya, ke Mendikbudristek. Nah, kita masuk ke Dikdas, nah, SMP, status negeri misalnya, terapkan, maka dia akan muncul teman-teman. Nah, ini ya, pencariannya lebih detail lagi ya. Nah, ini ada apa namanya, berdasarkan yang kita sesuai dengan yang kita mau, bisa detail lagi seperti ini. Oke, kita masuk menu A, sub menu yang ini ya, yang peserta didik ya. Tadi satuan akreditasi ya, satuan pendidikan akreditasi. Kita masuk sekarang, masuk ke peserta didik. Oke, peserta didik juga gini. Nah, muncul juga teman-teman ya, datanya muncul juga ya, teman-teman bisa cek di sini ya. Nah, misalnya kita ambil aja contoh tadi sudah Jawa Timur, kita coba Jawa Tengah saja ya, kita coba ya. Nah, ini muncul teman-teman, NISN valid berapa, NISN
nik valid berapa, muncul semua ya, datanya muncul semua, jumlahnya dan prosentasenya juga muncul teman-teman ya. Kayak tadi ya, kalau ingin lebih detail lagi ya kita masuk ke sini ke Mendikbudristek, sama sebenarnya menunya, cara pencariannya sama ya, sama seperti yang atas tadi ya. Kita terapkan, nah ini ya muncul ya. Nah, kita pakai aja ya, pakai Jawa Timur aja, soalnya saya kebetulan di Jawa Timur teman-teman, Gresik ya. Coba ya, nah ini muncul teman-teman, kita bisa cek sekolah mana yang ini ya, di SMP negerinya yang residu kosong semua. Wah ini sudah bagus ini ya, residu nggak ada, sudah valid semua, nggak ada yang NSN yang apa namanya yang masuk residu, aman ya berarti ini ya. Kalau SD banyak teman-teman, ternyata teman, kita coba ke SD ya teman-teman, kita ini bisa ya, cek masuk SD lah. Nah ini ada nih residu ya, nicknya residu ya. Ini operatornya harus gercep ini ya, memperbaiki nick. Kalau NSN jarang ya yang residu ya, nicknya yang residu. Kemungkinan NIK ini ada yang salah satu nomor gitu aja masuk residu teman-teman, harus di cross check dengan data yang ada ya, kartu keluarga, kartu anak, induk anak, bisa ya pakai itu, dicek semuanya teman-teman, jadi biar valid datanya. Oke, kita masuk ke menu A, NSN ya, masih menu A, data verifikasi ya, NSN. Nah ini muncul lagi teman-teman, NSN valid, NSN residu, kosong, NSN ganda ya, dibedakan seperti itu. Kita perinci lagi ya teman-teman biar lebih mengkerucut ya pencariannya. Kita masuk ke SMP aja atau mungkin semua bentuk ya, kita terapkan biar tahu ya. Kita masuk Jawa Timur lagi. Nah ini kita masuk Gresik lagi. Nah ini campur ya, SD, SMP, SMA, SMK campur ya teman-teman. Coba status yang negeri saja teman-teman ya, negeri. Terapkan. Oke, muncul ya ini negeri semua ya. Lah ini ya muncul ya teman-teman, bisa lihat NSN kosongnya nggak ada ya, aman ya semuanya ya. Jadi sudah valid semua NSN-nya teman-teman, nggak ada yang invalid ya. Alhamdulillah nggak ada yang residu ya. Oke, jadi seperti itu untuk poin A, menu poin A. Kita masuk ke DNS teman-teman. Nah ini ya, valid DNS. Nah ini bisa kita cek. Nah, ini jumlah pesertanya ya, ini enggak rinci ya, seperti istilahnya tuh masih umum ya ini ya. Ini masih umum, bersifat umum ya datanya ya. Nah ini ya, satuan pendidikannya, NSN validnya berapa. Nah tanda kepala sekolah ini kayaknya, ini tanda kepala sekolahnya nih nggak tahu ya, nanti pakai tanda tangan manual atau tanda tangan QR, kita belum tahu. Ini hanya sekedar data di lapangan dari database semua aplikasi, ada Podik, Verbal PD, Verbal SP dan lain-lainnya ya. Ini dikonversi ya, dijadikan satu, kemudian ditarik menjadi website ini ya untuk mengerjakan. Ini untuk validasi DNS. Kemudian residu DNS bisa kita cek juga, sama sebenarnya menunya teman-teman ya. Kita bisa cek Dikdas, kita cek langsung bisa teman-teman, klik kabupatennya. Nah, ini satu pendidikan, kita coba langsung lebih spesifikasi lagi ya. Nah ini teman bisa lihat. Nah ini ya jumlah kelasnya teman-teman, wow detail sekali teman-teman ya, nggak main-main ini teman-teman. Coba kita masuk ke Dikdas ya biar lebih detail lagi. Oke, nah ternyata ini SMP loh, ini ya ada NSN kosong juga teman-teman, residu ya. Wow, ternyata ada teman ini ya, NSN kadang satu. Nah ini masih residu DNS. Oke, jadi menunya banyak sekali, tapi intinya sama ya, kita hanya mengecek saja. Nah, untuk DNS, DNT ini mohon maaf, yang poin C, DNT atau data nominasi tetap masih belum tampil, karena kita harus ya perbaikan DNS, kita harus perbaiki data kita. Jadi teman-teman ya seperti itu ya, panjang videonya teman-teman, saya jelas satu-satu ya, karena memang ini ya bagi kita operator harus siap teman-teman dengan kondisi update berita ini, informasi ini. Kita harus siap istilahnya itu ya, meng-cross check data-data yang ada di sekolah kita ya. Tadi semuanya yang saya sebutkan di suratnya tadi, saat ini sudah jelas ya ini ya.
nama satuan pendidikan, kemudian nama kesesuaian jumlah peserta didik, kemudian NISN, nama peserta didik, semuanya itu harus kita cek ya, berdasarkan berkas-berkas yang ada ya. Ini penting ya, karena memang kalau dulu teman-teman, kalau dulu saat ujian nasional ada ya, ujian UN ada itu sangat riskan. Kita harus benar-benar data itu valid ya, antara nama di SKUN dan ijazah itu harus benar ya untuk siswanya. Data-data yang ada di siswa ya itu yang tercetak di ijazah maupun tercetak di SKUN yang print out ya, di print sama provinsi itu ya, dari dinas pendidikan provinsi dicetak itu kan teman-teman, itu harus benar-benar sinkron dengan data ijazah tulis ya, ijazah fisik yang ditulis tangan otentik itu harus sama. Makanya kita benar-benar stress diforsir untuk ngecek biar benar-benar data itu valid, karena dua berkas itu, ijazah sama SKUN itu digunakan untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dan ya sebagai data referensi juga untuk SMA SMK ya, kalau SMP misalnya seperti itu teman-teman. Oke, itu ya informasi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah penyampaian juga tentang informasi ini. Nah, teman-teman bisa cross check juga di website tadi ya, di ijazah ini ya, referensi ini ya, bisa cek juga, karena ini memang sudah istilahnya sudah launching ya teman-teman. Beberapa hari yang kemarin saya cek itu masih belum launching teman-teman, aplikasi ini masih under maintenance ya. Sekarang sudah tersinkronkan ya, tanggal 28 Januari 2025 ini sudah launching dan sudah bisa kita cross check untuk data sekolah kita. Oke, demikian ya video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau durasinya panjang karena memang ya simpang siur ya, ini masih baru informasi tentang ijazah ini, ijazah ini masih baru ya. Saya juga butuh referensi dari teman-teman juga ya, tulis di kolom komentar barangkali ada informasi yang lain yang luput tidak saya sampaikan di video ini ya. Silakan ditulis di kolom komentar untuk memperkaya khasanah informasi kita ya sesama operator di sekolah. Oke, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.